Mengenal sensor IAT dan MAF sensor ya, untuk mesin diesel atau bensin sama. Jadi sensor IAT atau MAF sensor adalah untuk MAF artinya MAF air flow ya. Jadi debit aliran udara, sensor untuk menganalisa debit aliran udara. Sedangkan IAT adalah air intake temperatur. Jadi menganalisa berapa suhu udara yang masuk ke dalam intake. Untuk MAF adalah debitnya, berapa jumlahnya yang masuk ke intake. Untuk IAT temperaturnya, air intake temperatur namanya. Jadi untuk pembacaannya ini bisa menggunakan scanner ya untuk akurasinya. Jadi itu manfaat singkat dan penjelasan tentang sensor MAF dan IAT. Selanjutnya ini kebetulan untuk mesin diesel 2KD di bawah tahun 2009 ya, itu masih menggunakan hanya IAT, belum pakai MAF ya. Terus belum pakai oksigen sensor karena belum ada katalis konverternya, jadi masih belum ada. Namun secara pembacaan sama, jadi fungsinya IAT sama MAF sama. Untuk yang MAF itu sudah lengkap, jadi plus ada MAF-nya, ada IAT-nya. Cuman kalau yang ini baru ada IAT-nya. Secara konsep kerja sama. Ini bekerja sebelum ini ya, khusus untuk yang mobil berturbo diesel. Ini bekerja untuk mempengaruhi jumlah berapa besar injeksi volume bahan bakar atau solar yang akan disemprotkan. Jadi ada banyak faktor, salah satunya mengacu pada faktor sensor IAT ini. Begitu juga MAF, sama fungsinya untuk mengatur. ECU akan membaca berapa volume bensin atau solar yang akan disemprotkan lewat injeksi ini, injektor, menggunakan salah satu indikator sensor tersebut ya, MAF atau IAT. Kebetulan ini belum ada, sama saja secara konsep sama. Terus untuk pembacaan secara detail saya akan tunjukkan lewat scanner ya. Ini ada data scanner untuk mobil diesel, sama lah, bensin diesel sama. Tinggal kunci di on, posisi on, terus colokkan kabel ODP, masuk ke program scanner. Saya Toyota ini menggunakan touchstream ya, asli bawaan Toyota. Bentar, ini fokusnya belum berhasil. Nah, di sini ada. Bentar. Di fokusnya kok sulit ya. Jadi untuk IAT, air intake temperatur, nah udah. Di sini ada air intake air ya. Itu untuk nilai normalnya antara 30 sampai 80 atau 120 derajat Celcius. Untuk panduan lengkapnya ada di sini ya. Bentar, ini ada MAF. Bentar, untuk air intake temperaturnya. Saya kalau ngomongin data-data ini harus valid ya, tidak asal ya. Jadi ya seperti itu. Intake air. Nah, ini temperatur udara intake. Itu untuk nilainya minimal 40 derajat atau 30 sama ini karena mobil belum saya nyalakan ya, jadi masih 30. Terus maksimal 140. Jadi nilainya antara 40 sampai 140 derajat Celcius. Ini untuk apa? Intake air temperatur. Ya, intake air temperatur. Kembali ke scannernya lagi. Nih. Ini yang IAT ya, intake air ini IAT. Intake air di sini 30 derajat Celcius karena masih dingin, udaranya sangat dingin di sini ya. Ini kan mendeteksi temperatur udara. Jadi itu standar tadi 40 sampai 140 standarnya umumnya. Cuman untuk aslinya itu berdasarkan lokasi masing-masing. Kalau di pegunungan itu bisa lebih dingin lagi ya, atau malam hari suasana hujan itu lebih dingin. Tentunya dengan udara dingin pembacaan ECU-nya akan lebih maksimal. Seperti ini ya. Semakin dingin udara, maka BBM-nya atau semprot volumenya akan ditambah. Jadi tenaganya, akselerasi lebih bagus seperti itu. Kalau yang udaranya panas sedikit dikurangi. Sama dengan MAF. Kebetulan ini
untuk mesinnya belum ada MAF ya, teknologi MAF, secara sama saja. Pembacaannya sama, cuman saya membacanya lewat ini ya. Belum ada MAF-nya. Kalau MAF sudah, kalau manifold absolute pressure untuk turbo sudah. Cuman MAF-nya ini MAF. Kembali MAF ya. MAF adalah mass airflow. Jadi debit udara, berapa jumlah udara yang dimasukkan. Seperti itu ya. Terus ini untuk nilainya minimal 0 ya, gigameter per second. Jadi satunya gigameter per second atau maksimal 400 gigameter per second. Jadi untuk idling ya, ini kan tadi satuan standar. Nah sekarang satuan realnya untuk RPM idling atau RPM langsam itu harus 5 sampai 6 atau 15 gigameter per second. Sedangkan untuk putaran mesin atau RPM 2000 sampai 3000 lah, itu sekitar 25 sampai 35 gigameter per second, seperti itu ya. Jika keluar dari acuan nilai tersebut ada indikasi sensornya bermasalah atau mungkin kabelnya atau kotor. Dibersihkan dulu ya, dibersihkan. Kadang itu sering kotor ya, karena berhubungan dengan filter udara, debu dan macam-macam itu kotor. Jadi jangan divonis rusak dulu kalau nilainya tidak sesuai ya. Untuk saya ulangi, untuk idle itu 6 sampai 15 gigameter per second, sedangkan putaran RPM di 2000-an itu harus dapat nilai 25 sampai 35 gigameter per second. Ini akan mempengaruhi ya, sama seperti IAT tadi saya sampaikan, akan mempengaruhi berapa jumlah volume BBM yang disemprotkan oleh injeksi. Nih, berdasarkan MAF ECU akan mengontrol injeksi volume ya, sama injeksi timing, IGR untuk diesel ya, untuk bensin nggak ada, dan lain-lain seperti itu. Jadi itu pengetahuan dasar, kita harus tahu ya setidaknya untuk pengetahuan seperti itu. Kembali ke scan ya. Untuk yang mobil contoh bensin itu ada MAF sensornya, bisa langsung dicek ya. Bensin yang model baru rata-rata udah pakai MAF sensor. Ini hanya ada MAP dan intake air temperatur sementara. Sama saja secara konsep, lebih simple. Oke, jadi itu pembacaan singkatnya. Semoga bisa dipahami. Jika ada salah-salah kata atau kurang tepat bisa diluruskan ya. Jika ada pertanyaan bisa isi form komentar. Kita saling berbagi ilmu, pengetahuan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.